Sebenarnya saham itu apa sih? Bahasa bayinya gini. Bayangkan ada warung kopi. Modal buka warung 100 juta. Kamu patungan 10 juta. Artinya, kamu punya 10% dari warung. Itu yang dinamakan saham. Bukan kertas, bukan angka naik turun, tapi kepemilikan bisnis nyata. Kalau warung, untung, kamu dapat bagian. Rugi, kamu ikut rugi. Kalau bangkrut, berarti uangmu bisa habis. Intinya, beli saham sama dengan beli sebagian bisnis. Kesalahan fatal retail yang hampir semua orang lakukan. Mayoritas orang melihat saham seperti ini. Harganya naik. Waduh, harganya turun. Harganya berhasil breakout. Tapi, mereka tidak peduli bisnisnya apa, tidak tahu uangnya dari mana, tidak tahu utangnya berapa. Ini seperti beli warung tanpa tahu jual kopi atau jual ikan. Sedangkan investor fundamental kebalikannya. Mereka mikir, ini bisnis apa? Uangnya dari mana? Bisa hidup 10 tahun ke depan atau tidak? Kenapa harga saham bisa naik padahal perusahaan rugi? Ini penting dan sering bikin bingung. Jawaban singkat, harga saham tidak sama dengan kondisi bisnis saat ini. Harga saham mencerminkan harapan, ekspektasi, cerita, kadang kebohongan. Contohnya gini, ada anak kecil bilang, besok aku juara dunia. Terus orang percaya dan kasih modal. Padahal belum tentu bisa. Pelajaran penting adalah, harga bisa naik karena mimpi, bukan kenyataan. Makanya, saham rugi bisa naik, saham untung bisa turun. Jadi investor fundamental itu ngapain sih? Investor fundamental bukan menebak harga besok. Investor fundamental itu 1. Menilai bisnis. 2. Menilai harga. 3. Menunggu kesalahan pasar. Bahasa bayinya gini, orang lain rebutan beli permen 5.000. Kamu nunggu toko salah harga, jual permen 2.000. Bukan karena kamu jenius, tapi karena kamu sabar dan ngerti nilai. Analogi paling penting, saham itu toko, harga itu label. Bayangkan, toko bagus, rame, untung besar. Tapi label harga di depan toko bisa salah. Kadang toko bagus harga murah itu peluang. Toko jelek harga mahal itu bisa jadi jebakan. Harga itu cuma label, nilai itu isi tokonya. Mayoritas retail lihat label, tapi tidak masuk ke dalam toko. Investor sejati masuk, lihat dapur, lihat pembukuan, baru memutuskan. Kesimpulannya, aku ringkas tanpa basa-basi. 1. Saham adalah kepemilikan bisnis. 2. Harga saham tidak sama dengan nilai bisnis. 3. Pasar sering salah harga. 4. Tugas kita bukan menebak harga, tapi menilai bisnis dan menunggu harga salah. Kalau ini sudah benar-benar nyantol, bab selanjutnya akan terasa masuk akal, bukan teori. Kalau kamu mau belajar saham dari nol tanpa jualan mimpi, kamu bisa baca modul yang udah gue susun dengan scan barcode berikut.